Halo adik-adik semua, ketemu lagi nih buat belajar. Perkenalkan, nama aku Nikita, kalian bisa panggil aku Kak Niki. Halo adik-adik, perkenalkan nama aku Kameu. Halo adik-adik, namaku Karifa. Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam kelas 2 SD, yaitu kegunaan panas dan cahaya matahari. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Nah, apakah adik-adik sudah siap untuk belajar hari ini? Sepertinya sudah siap ya. Kalian sudah semangat semua. Nah, ini. Adik-adik tahu nggak apa yang ada di layar ini? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa jelasin? Nah, benar, matahari. Nah, jadi matahari ini terbagi jadi dua adik-adik. Jadi kita biasanya membagi matahari menjadi cahaya matahari dan juga panas matahari. Selanjutnya, untuk panas matahari akan dijelaskan oleh Kak Niki. Nah, adik-adik semua tahu nggak panas matahari itu apa sih? Panas matahari adalah suatu energi panas yang dihasilkan oleh matahari yang dapat kita rasakan ketika kita berada di bawah pancaran sinar matahari. Apa saja sih kegunaan dari panas matahari itu? Nah, kalau adik-adik bisa lihat ilustrasi di layar, nah ini apa sih? Iya benar, ini lagi ngejemur pakaian. Kalian pernah nggak sih bantuin ibu kalian atau orang tua kalian ngejemur pakaian? Oke, jadi mengeringkan pakaian itu merupakan salah satu contoh dari kegunaan panas matahari bagi kita, bagi manusia. Nah, contoh lainnya apa sih kegunaan panas matahari itu? Nah, panas matahari itu berguna dalam pembuatan garam. Kakak jelasin dikit ya, jadi panas matahari itu menguapkan air laut dan meninggalkan kristal-kristal garam. Nah, kristal-kristal itu nantinya akan diolah lebih lanjut dan bisa kita gunakan untuk bumbu memasak di dapur. Nah, juga bisa panas matahari itu untuk mengeringkan ikan. Ikan yang sudah dikeringkan itu masa simpannya bisa lebih lama loh. Selanjutnya lagi, panas matahari itu juga bisa untuk mengeringkan gabah padi. Bisa juga untuk mengeringkan kerupuk dan sebagainya. Nah, kegunaan panas matahari yang lain itu adalah di panel surya. Kalian tahu nggak sih panel surya apa? Itu yang ada di gambar yang biru-biru itu. Nah, jadi panel surya itu berfungsi untuk mengubah energi panas dari matahari menjadi energi listrik. Nantinya energi listrik itu bisa kita gunakan untuk menghidupkan lampu dan menyalakan peralatan elektronik lainnya. Nah, selanjutnya Kak Niki mau bahas kegunaan panas matahari bagi hewan nih. Nah, jadi ada beberapa hewan itu yang memanfaatkan panas matahari untuk berjemur. Jadi tujuan dia berjemur itu untuk menghangatkan dirinya. Nah, contoh-contohnya bisa kalian lihat di layar nih. Ada gambar iguana laut, atau bahasa Inggrisnya si iguana, ada ular atau snake, terus ada juga buaya atau krokodil, terus juga kura-kura dan atau turtle. Nah, jadi kalau untuk kura-kura itu panas matahari juga bisa menguatkan cangkangnya dan mencegah tumbuhnya lumut loh. Selanjutnya, Kaniki juga membahas kegunaan panas matahari bagi tumbuhan. Jadi, panas matahari itu bisa menjaga suhu atau temperatur tumbuhan. Jadi, tumbuhannya itu bisa tumbuh dengan baik. Selain itu, panas matahari juga bisa mengeringkan tanah. Nah, jadi kalau tanahnya terlalu becek, itu kan nggak baik ya. Jadi kalau tanahnya itu kondisinya bagus, nah kalau ada biji tumbuhan yang terjatuh di tanah, itu bisa tumbuh lagi menjadi tumbuhan yang baru.
Selanjutnya, kegunaan panas matahari bagi alam. Nah, ini contohnya itu dalam proses terbentuknya awan. Jadi, air-air di muka bumi ini seperti di laut, di sungai, dan di danau, nah itu karena panas matahari, air-air tersebut akan menguap, menjadi uap-uap, dan uap-uap air tersebut akan berkumpul menjadi satu, membentuk awan di langit. Nah, kalau misalnya awan itu sudah terlalu berat dan penuh oleh uap-uap air tersebut, nah itu nanti akan turun lagi menjadi hujan. Nah, baiklah, selanjutnya masuk ke dalam sinar matahari. Nah, jadi apa sih sinar matahari itu? Jadi, sinar matahari adalah cahaya yang berasal dari matahari. Nah, tanpa adanya cahaya matahari, kita nggak bisa ngerasain apa yang kita rasain sekarang loh. Jadi, misalkan, tanpa adanya sinar matahari, siang nggak akan ada. Jadi, adik-adik membutuhkan sinar matahari untuk bisa merasakan siang hari. Selanjutnya, nah, adik-adik jika dekat sama temannya, boleh ya coba ngelakuin dialog ini. Kakak bakal bacain ya. Wah, ada bayangan. Iya, bayangan akan muncul ketika kita terkena dengan cahaya atau sinar. Nah, jadi bayangan ini merupakan sesuatu yang akan terbentuk jika kita terkena dengan cahaya atau sinar matahari. Nah, jadi bayangan ini arahnya itu berlawanan sama sumber cahaya yang bakal datangin adik-adik. Seperti misalnya, kalau adik-adik berada tegak di dekat pohon dan cahaya berasal dari utara, maka bayangan adik-adik akan bergerak ke arah selatan. Selanjutnya, nah ini ada yang bisa nangkep nggak maksud dari ilustrasi ini? Nah, maksudnya ini akan segera mulainya malam. Nah, adik-adik tahu nggak malam itu kenapa? Malam itu disebabkan oleh tenggelamnya sinar matahari. Nah, jadi ketika sinar matahari tenggelam, maka matahari akan membawa sinarnya. Jadi, siang akan habis dan akan mulailah malam hari. Selanjutnya, nah, apa sih kegunaan dari sinar matahari ini? Nah, jadi kegunaan sinar matahari ini ada 3 kegunaan utama adik-adik. Yang pertama itu ada sumber penerangan. Jadi maksud sumber penerangan ini seperti siang akan terjadi ketika adanya matahari. Selanjutnya, sumber vitamin D. Maksud dari sumber vitamin D ini, matahari merupakan sesuatu yang akan menghasilkan vitamin D nantinya yang bermanfaat untuk kesehatan tulang kita. Namun, hal ini memiliki rentang waktu tersendiri. Jadi, matahari yang sehat itu ada pada rentang jam 8 sampai jam 10 pagi. Selanjutnya, untuk tumbuhan, maka akan berfungsi untuk sebagai membantu tumbuhan tersebut untuk melakukan fotosintesis yang nantinya akan membantu dia dalam kebutuhan cahayanya. Oke, selanjutnya ini kan tadi Kak Niki sama Kak Rival udah ngejelasin tentang kegunaan dari panas dan cahaya matahari. Namun, panas matahari ini juga mempunyai dampak negatif untuk kehidupan kita loh, yaitu bisa mengakibatkan penyakit-penyakit yang akan kita jelaskan. Yang pertama, apabila adik-adik melihat secara langsung matahari, itu akan membuat penglihatan adik-adik menjadi memburuk nih. Jadi jangan sampai mencoba-coba buat melihat matahari di siang hari secara langsung ya. Yang kedua, apabila adik-adik terlalu lama terpapar panas matahari, kulit adik-adik akan memerah dan bisa menyebabkan kanker kulit loh. Terus selain itu, apabila terlalu lama di bawah panas matahari saat bermain-main, nanti kulit adik-adik akan bisa menjadi sensitif terhadap panas matahari. Nah,
Kakak mau tanya nih, barang apa aja sih dari yang di bawah ini yang bisa menghindari adik-adik dari panas matahari? Oke, benar banget. Yang bisa menghindari dari panas matahari, adik-adik bisa pakai payung, bisa pakai topi, dan juga kacamata hitam. Kenapa yang lain enggak? Karena jas hujan ini buat saat hujan, panci cuma untuk masak, jaket untuk udara dingin, dan buku untuk belajar aja ya adik-adik. Nah, selanjutnya kakak punya cerita. Adi ingin pergi ke pasar untuk membeli sayur. Nah, Adi ingin berjalan kaki aja ke pasarnya. Terus, menurut adik-adik, apa sih yang harus Adi gunakan dan lakukan agar terhindar dari panas matahari? Oke, benar banget jawaban dari adik-adik semuanya. Adi bisa menggunakan barang-barang yang tadi kita sebutkan dan juga bisa berteduh di tempat-tempat yang terhindar dari sinar matahari secara berkala. Nah, Kak Meu, Kak Niki, dan juga Kak Rival udah selesai nih memaparkan materi-materi untuk kelas hari ini. Apakah adik-adik ada pertanyaan? Oke, kalau udah nggak ada, berarti kita lanjut ke soal latihan. Yeay! Di sini ada 5 soal latihan yang harus adik-adik kerjakan ya. Kerjanya dengan benar dan dengan jujur. Jangan lupa kejujurannya adik-adik. Nah, karena kita udah latihan soal, udah belajar materi, balik lagi nih kita mau review tentang pembelajaran yang tadi kita udah ketahui nih dari kakak-kakak ini. Yang pertama, yang dijelaskan oleh Kak Niki ada penggunaan panas matahari, yaitu bagi manusia, bagi hewan, bagi tumbuhan, juga bagi alam. Dan yang kedua, yang dijelaskan oleh Kak Rival, yaitu kegunaan cahaya matahari, yaitu bisa terjadinya siang hari, sumber penerangan, sumber vitamin D, dan juga fotosintesis tumbuhan. Dan yang udah dijelaskan oleh aku, yaitu bahaya panas matahari, yaitu bisa merusak penglihatan, kulit memerah, kulit menjadi sensitif, dan juga tadi kita udah belajar cara menghindari panas matahari. Baiklah, kayaknya sampai di sini dulu ya adik-adik pembelajaran kita. Namun, sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih adik-adik semua sudah mau belajar bersama kakak-kakak pada hari ini. Ditunggu ya kedatangan adik-adik di kelas minggu depan. Dadah, Terima kasih adik-adik. adik-adik.